Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Saya Muhammad Irfan sebagai moderator kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Irfan dengan NIM 2003 015 137, lalu Muhammad Jafar Hadian dengan NIM 2003 015 110. Selanjutnya, Laila Tikasari 2003 015 142, Meliawati 2003 015 145, dan Elsania Alfitriani 2003 015 200. Selanjutnya, kita masuk dalam penjelasan program. Source code pertama yang akan dijelaskan oleh Laila Tikasari. Padanya dipersilakan. Oke, di dalam program integral numerik ini terdapat modul yang berisi modul TK Inter yang digunakan untuk membuat tampilan pada Windows. Selain itu juga menggunakan modul TK Inter ini, kita menggunakan modul Matplotlib dan SCMPY, yang dimana modul Matplotlib ini digunakan untuk menampilkan grafik serta menghitungnya persamaan fungsi yang dimasukkan oleh user. Sedangkan untuk modul SCMPY digunakan untuk membuat simbol yang akan digunakan di dalam program. Pada program ini terdapat 4 kelas, yang dimana kelas-kelas selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, kelas pertama ada main constructor, metode 1 show frame, kelas kedua menu constructor, kelas ketiga indefinite integral constructor. Metode terdapat 2 metode, yaitu metode pertama integrate dan metode kedua adalah grab. Kelas keempat definite integral constructor, terdapat 2 metode juga, yaitu integrate dan grab. Selanjutnya, kelas pertama akan dijelaskan oleh Meliawati. Padanya dipersilakan. Baik, kelas pertama yaitu kelas main terdiri dari 2 parameter. Kode yang ada di dalam kelas main ini adalah kode untuk menampilkan main Windows. Kelas main ini tersusun atas satu konstruktor dan satu metode. Di dalam konstruktor, ada variabel title font yang digunakan untuk mengatur font. Dalam konstruktor ini terdapat perulangan for, yang dimana kode di dalamnya digunakan untuk mengatur frame. Selanjutnya ada metode showFrame dengan parameter berisi self dan page name. Variabel frame di dalam metode ini digunakan untuk menunjukkan nama pada Windows yang ditampilkan. Metode ini dipanggil di dalam konstruktor. Untuk kelas selanjutnya akan dijelaskan oleh Laila Atikasari. Untuk kelas kedua itu terdapat kelas dengan nama menu yang berisi parameter dengan modul TK dan kelas frame. Nah, di dalam kelas menu ini berisi metode init dengan parameter self, parent, dan controller. Di dalam metode ini terdapat label yang digunakan untuk menampilkan tulisan pilih menu saat program akan dijalankan. Selain itu juga terdapat button 1 yang digunakan untuk option dengan menu indefinite integral dan button 2 yang digunakan untuk option definite integral. Selanjutnya untuk kelas ketiga akan dijelaskan oleh Elsania Alfitriani. Di sini ada kelas indefinite integral dengan parameter TK dan class frame. Lalu di sini ada program untuk tampilan UI dengan TK, frame, init, self, dengan parameter self dan parent. Lalu di line ke 65 dan sampai
line ke 60 itu untuk menampilkan grafik dan menghitung fungsi integral. Untuk AX clear itu untuk membersihkan program dari integral yang jika kita menekan tombol hapus itu maka akan kembali seperti semula. Lalu untuk line ke 90 sampai 91 itu untuk ukuran dari tampilan aplikasi GUI. Untuk line ke 93 sampai ke 96 itu untuk membuat tombol hitung. Di line ke 98 sampai ke 103 itu untuk menampilkan fungsi hitung dan grafik. Lalu di line ke 105 sampai 108 itu untuk menekan tombol back. Jika kita menekan tombol back, maka akan menampilkan atau berganti ke menu awal. Lalu untuk try, accept, dan pass ini untuk memasukkan exception handling. Lalu kelas berikutnya akan dijelaskan oleh Jafar. Padanya dipersilakan. Untuk kelas berikutnya yaitu untuk menghitung integral definite. Yang pertama itu ada definite. Ini itu fungsinya untuk menampilkan GUI-nya. Selanjutnya ada def integrate, yaitu untuk mendefinisikan simbol X agar terbaca saat diketikkan saat input rumusnya yang akan dimasukkan. Kemudian ada def graph. I itu digunakan untuk memasukkan fungsinya. Selanjutnya L itu lower gate, itu untuk input fungsi batas bawahnya. U itu upper gate untuk fungsi batas atasnya. Nah, selanjutnya ada AX clear. Apabila kita sudah mengklik tombol hitung, maka tulisan yang ada di label tempat kita menginputkan fungsi akan hilang dan selanjutnya akan muncul pada kanvas draw di situ. Nah, selanjutnya ini ada yang fungsi-fungsi ini, upper TK string var atau lower TK string var itu fungsinya untuk menampilkannya serta ukurannya besar kecilnya. Nah, ke bawah lagi coba. Matplotlib figure itu untuk sama juga. Nanti kan ada grafiknya. Nah, itu ukurannya akan ditentukan di coding tersebut. Selanjutnya ada back button. Itu juga buat tombol backnya, ukurannya. Nah, yang terakhirnya ada exception handlingnya. Apabila rumus yang dimasukkan salah, maka tidak akan muncul grafiknya. Sedangkan apabila fungsinya betul, nah maka akan muncul grafik dari hasil integralnya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Irfan kembali. Baik, untuk DevMind ini adalah untuk menjalankan semua kelas yang di atas. Lalu kita masuk ke dalam contoh run programnya. Apabila program dijalankan, ini adalah bagian pertama yang ditampilkan. Pada bagian menu ini terdiri dari dua pilihan, ada indefinite integrals dan definite integrals. Saya akan mencoba untuk bagian indefinite integral. Persamaan yang akan saya cobakan adalah 3x pangkat 3 .
ditambah 2x pangkat 2 tambah x tambah 5. Persamaan ini akan saya jalankan dengan mengklik tombol hitung. Ini adalah grafik yang dihasilkan dari persamaan yang sudah saya inputkan. Dan ini adalah persamaan integral dalam bentuk hitungan indefinite. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Jafar. Selanjutnya itu ada definite integral. Nah, yang ini akan saya close dulu. Di sini udah ada contohnya ya begini. Misal kita masukkan untuk 3 x pangkat 2 tambah 2 x min 2, ambang batasnya kita coba 2 dengan ambang bawahnya min 2. Kita coba dihitung. Nah, maka akan muncul hasil dari persamaannya yaitu 8 dengan output grafik seperti berikut. Misalnya akan saya contohkan lagi, satu lagi misalkan 2 x pangkat 3 min 5 x plus 1 dengan ambang atasnya 1 dan ambang bawahnya min 2. Kita coba hitung. Nah, maka hasilnya akan seperti berikut. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq, wastabiqul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.